Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan melakukan video report teks mengenai perspektif dari mahasiswa terhadap demonstrasi penolakan BBM. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami dengan saya sendiri, Fani Sukanti. Saya Adelina Syakinawati Dongoran. Saya Fiska Oktariza. Saya Jessica Leonia Fiatan. Saya Angeli Tiara. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan menuju narasumber yang akan kita wawancarai. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Oke, makasih untuk waktunya. Jadi kami mahasiswa dari Prodi Bahasa Inggris mau membuat salah satu video report text, dan Abang di sini kami mintain tolong untuk jadi narasumber kami. Boleh perkenalkan dirinya Bang? Ya, perkenalkan, nama saya Auno Rafiq, Fakultas FISIP, Prodi Ilmu Pemerintahan, tahun angkatan 2022. Oke, makasih Bang. Kita langsung ke intinya aja ya Bang untuk pertanyaannya. Yang pertama, menurut tanggapan Abang, kira-kira gimana nih kebijakan pemerintah mengenai harga BBM di Indonesia yang semakin tinggi sedangkan harga minyak dunia turun? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, kurang informal aja gitu kan. Kayak lebih menyulitkan ke masyarakatan, kayak lebih dampaknya ke nelayan. Kalau harga minyak semakin tinggi, terus nelayan yang mencari ikan pun kan sekarang kan udah sulit gitu kan. Otomatis kalau mendapatkan ikan, terus dijual kembali ke pasar dengan harga pun nggak mungkin lah murah gitu kan. Otomatis juga melonjak tinggi kan. Oke. Lalu bagaimana menurut tanggapan Abang sendiri dengan naiknya harga BBM berdampak besar kepada masyarakat di tengah gejolaknya harga BBM tinggi yang membuat seluruh masyarakat mengeluh dengan harga yang naik secara drastis? Kalau menurut bagi saya ya emang dampak tinggi sih. Karena saya juga menggunakan motor juga kan. Dulunya yang harganya sekian sekarang udah melonjak tinggi kan, kayak seperti harganya langsung naik, kaget lah kan pada masyarakat gitu. Oke, makasih Bang. Dan saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya. Nah, saya sempat melihat nih berita mengenai kepolisian yang datang mengamankan aksi demo mahasiswa. Tapi bagaimana pendapat kakak sendiri mengenai hal tersebut? Apakah ada tindak dari pihak kepolisian yang dapat dikatakan mengamankan atau makin memperparah keadaan? Ya, kalau menurut saya sih makin memperparah keadaan, karena saya termasuk salah satu korbannya kan, salah satu korban cedera ataupun luka. Karena waktunya demo itu kan ada pemberontakan antara mahasiswa dan kepolisian gitu kan. Kan para mahasiswa ini pertamanya tuh secara baik-baik kan ingin masuk ke tempat ruangan DPRD, tapi kami dihadangkan oleh kawat besi, kawat duri gitu. Pertama kami minta baik-baik, nggak bisa. Terus kami ya mau nggak mau tahu dengan udah emosian juga kan karena panas. Terus kami hancurin tuh kawat besinya itu, kami buang, terus dihadapin lagi sama bapak-bapak polisi pakai tameng. Terus di situ waktu pemberontakan itu saya barisan paling depan dan megang bendera juga. Dan di situ saya didorong hingga diseret juga kakinya mau dimasukin dalam polisi gitu. Takutnya dipukulin atau apa gitu, terus saya kayak melawan gitu, nerajang ke polisinya tuh dan lepas gitu. Hingga kaki saya ini berdarah masa itu, terus tangan juga kan. Dan itu banyak lagi tuh kawan-kawan lain tuh. Kalau nggak salah dua orang diculik, dimasuki kayak dipukulin gitu. Dan 2 orang tersebut ada yang satu langsung dibawa ke RS. Baik, terima kasih Kak atas informasi jawabannya. Baiklah, sekarang kita bertemu dengan narasumber yang kedua. Boleh perkenalkan diri? Baiklah, saya narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Tratai dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, Kak, di sini saya mau bertanya, bagaimana tanggapan kakak terhadap kenaikan BBM? Tanggapan saya terhadap kenaikan BBM, menurut saya itu sangat menyusahkan atau sangat memberatkan masyarakat, karena kenaikan BBM dengan harga yang segitu tidak sesuai dengan pendapatan hasil pencaharian nelayan ataupun masyarakat lebih tepatnya. Karena contohnya kalau nelayan kan ke lautnya butuh BBM, dengan harga BBM yang naik belum tentu harga jual ikan itu
juga naik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan kakak terhadap mahasiswa yang melakukan demo terhadap kenaikan BBM ini? Menurut saya apa yang dilakukan mahasiswa terhadap kenaikan BBM dengan melakukan demo itu saya setuju, karena menyuarakan apa yang dikeluhkan masyarakat. Karena sekarang seperti orang-orang yang sibuk bekerja tidak punya waktu untuk menuntut pemerintah dalam masalah ini. Terima kasih Kak atas jawabannya dan juga waktunya. Sama-sama. Baiklah, kita ke narasumber yang terakhir dan kita akan memperkenalkan abang. Nama saya Dian Sukasa dari Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, saya akan mulai bertanya, apa tanggapan Anda mengenai kenaikan BBM yang sedang naik? Tanggapan saya itu tidak setuju karena UMR masyarakat Indonesia itu tergolong rendah sehingga ini dapat membebankan masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda mengenai demo BBM kemarin? Menurut saya sangat setuju karena mahasiswa itu adalah sarana untuk mengaspirasikan keluhan masyarakat kepada pemerintah. Jadi mahasiswa itu adalah tempat untuk menyampaikan pendapat masyarakat kepada pemerintah. Jadi kegiatan demo ini merupakan suatu kegiatan yang sangat bagus menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Menurut tanggapan abang nih, kira-kira kebijakan apa yang harus diambil pemerintah mengenai harga BBM yang lagi tinggi? Jadi karena ini isu kebijakan nasional yang dimana kebijakan itu menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi kami merasa kita kan sebagai mahasiswa, sebagai agent of control dan juga agent of change. Jadi kita tuh sebagai penggerak, agen perubahan dan juga agen pengontrol. Jadi sosial kontrol masyarakat kita harus implementasikan juga ke pemerintah sana, karena kebijakan ini sangat menyusahkan untuk rakyat, terkhusus kepada buruh, pada petani, habis itu pada nelayan, karena kita karena tingkat kemiskinan di Tanjung Pinang sendiri itu termasuk tinggi, kedua se-provinsi Kepri. Jadi kita ini memang menyuarakan lah, karena kita mahasiswa sebagai jembatan, jadi jembatan penyambung lidah masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat kita sampaikan kepada pembuat kebijakan. Jadi mengenai kebijakan dari pemerintah pusat yang mengenai kenaikan BBM bersubsidi ini sangat merugikan berbagai rakyat, berbagai semua masyarakat Indonesia. Dikarenakan ketika BBM naik, ini pasti semua harga bahan pokok, bahan dan semua transportasi itu juga naik. Karena di Tanjung Pinang sendiri untuk pelabuhan sendiri sudah naik 20% mengenai kabar yang beredar. Jadi bagaimana kita menggalakkan harga pemerintah pusat itu mencabut kenaikan BBM bersubsidi. Karena kita memohon dicabut, karena ini sudah disahkan kan, sudah dijalankan oleh Pertamina, yang dimana ini terjadi pada tanggal 3 September, dimana seluruh Pertamina di Indonesia ini mengalami kenaikan BBM bersubsidi. Jadi begitu.